Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, kembali lagi bersama Ibu Elo Amanatul Hikmah. Pada video kali ini, kita akan membahas materi tentang sistem pernafasan manusia. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah: pertama, siswa dapat menganalisis organ-organ sistem pernafasan manusia dengan tepat. Kedua, siswa dapat menyimpulkan fungsi organ-organ sistem pernafasan manusia dengan tepat. Yang ketiga, siswa dapat menggambarkan proses pernafasan manusia dengan tepat. Sebagai makhluk hidup, manusia, hewan, maupun tumbuhan memerlukan oksigen. Saat bernafas, kita mempunyai organ-organ yang bekerja sama dan membentuk sistem organ. Oksigen ini tidak tersedia di dalam tubuh makhluk hidup. Sistem organ bekerja mengantarkan oksigen yang ada di lingkungan hidup sampai ke setiap sel yang membutuhkan. Kita mendapat oksigen dari lingkungan sekitar kita. Bernafas artinya kegiatan menghirup atau memasukkan oksigen dari lingkungan hidup dan mengeluarkan karbon dioksida dan uap air melalui alat pernafasan kita. Kali ini kita akan mempelajari lebih lanjut tentang organ-organ pernafasan manusia. Alat pernafasan kita terdiri dari hidung, pangkal tenggorokan atau laring, batang tenggorokan atau trakea, cabang tenggorokan atau bronkus, dan paru-paru. Melalui lubang hidung, udara mendapatkan jalan untuk keluar dan masuk ke dalam tubuh kita. Tapi selain itu, udara juga dapat keluar melalui mulut. Namun, jika kita bernafas menggunakan hidung, akan jauh lebih baik, karena terdapat lendir dan rambut-rambut halus. Rambut halus ini berfungsi untuk menyaring udara yang mengandung debu, kotoran, dan kuman penyakit. Selaput lendir berfungsi untuk mengatur suhu udara yang akan masuk ke dalam paru-paru. Juga mengatur kelembapan udara agar sesuai dengan kelembapan tubuh. Hidung juga merupakan jalan yang langsung terhubung dengan alat pernafasan berikutnya, yaitu tenggorokan. Tenggorokan merupakan alat pernafasan manusia yang kedua. Pada tenggorokan terdapat laring atau pangkal tenggorokan, dan batang tenggorokan atau trakea. Pada bagian dalam dinding batang tenggorokan terdapat selaput lendir dan rambut-rambut halus yang selalu bergetar. Fungsinya untuk menghalangi benda-benda asing yang akan masuk ke dalam paru-paru. Pernahkah kalian tersedak? Tersedak merupakan gerak refleks untuk mengeluarkan kembali benda atau makanan yang masuk ke dalam saluran pernafasan. Gerak refleks adalah gerak cepat dan otomatis yang menanggapi rangsangan dari luar organ. Kemudian pangkal tenggorokan yang disebut juga laring menghubungkan hidung dengan batang tenggorokan atau yang biasa disebut dengan trakea. Pada ujung trakea terdapat bronkus, yaitu percabangan yang menghubungkan trakea dengan paru-paru kiri dan paru-paru kanan. Paru-paru terletak di dalam rongga dada. Jika kita menghirup udara, maka udara akan masuk ke dalam paru-paru melalui bronkus menuju ke cabang yang disebut dengan bronchiolus dan berujung pada gelembung paru-paru yang disebut dengan alveolus. Pada alveolus terdapat pembuluh darah di mana terjadi pertukaran gas oksigen dengan karbon dioksida secara difusi. Sistem pernafasan kita terbagi menjadi dua, yaitu sistem pernafasan dada yang umum kita lakukan dan sistem pernafasan perut. Sistem pernafasan dada terjadi karena gerak tulang rusuk oleh otot-otot antar tulang. Pengambilan udara atau inspirasi terjadi saat otot antar tulang rusuk berkontraksi atau mengerut, sehingga tulang rusuk terangkat ke atas menyebabkan rongga dada dan paru-paru membesar. Sedangkan pengeluaran udara atau ekspirasi terjadi saat otot antar tulang rusuk berelaksasi atau mengendur. Saat itu tulang rusuk turun ke posisi semula yang menyebabkan rongga dada dan paru-paru mengecil. Pernafasan perut terjadi karena gerakan otot diafragma.
Diafragma adalah sekat yang membatasi antara rongga dada dan rongga perut. Pengambilan udara atau inspirasi terjadi saat otot diafragma berkontraksi. Posisi diafragma mendatar menyebabkan rongga dada dan perut membesar. Pengeluaran udara atau ekspirasi terjadi saat otot diafragma berelaksasi. Posisi diafragma melengkung ke atas, lalu menyebabkan rongga dada dan paru-paru mengecil. Sekian penjelasan dari Ibu, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa klik like dan subscribe ya.